Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. 6 anak SMP, Bima, Aldi, Rina, Sari, Doni, dan Farhan, memutuskan untuk mencoba bermain jailangkung di sebuah rumah kosong yang terkenal angker di desa mereka. Awalnya, mereka hanya bercanda dan menertawakan permainan itu. Namun tanpa mereka sadari, mantra yang mereka ucapkan telah membuka gerbang bagi sesuatu yang seharusnya tidak datang. Entitas tak kasat mata mulai mengamati mereka. Mereka berpikir permainan telah berakhir. Tapi teror baru saja dimulai. Satu persatu, mereka mulai mengalami kejadian mengerikan yang menghantui mereka dimanapun mereka berada. Dan kini mereka harus menemukan cara untuk menghentikan permainan yang tidak seharusnya dimulai. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan namun menusuk, menyelinap melalui pepohonan di pinggir desa. Di sebuah gang sempit yang remang-remang, 6 anak SMP berkumpul. Bima dan Aldi, 2 anak yang paling berani di antara mereka, membawa tas berisi peralatan aneh. Rina dan Sari, meski terlihat ragu, berusaha menutupi ketakutan mereka. Doni dan Farhan hanya ikut karena penasaran, meskipun sebenarnya mereka tidak percaya pada hal mistis. "Gue dengar dari orang-orang," ujar Aldi, berbisik penuh semangat. "Dulu rumah ini punya dukun sakti yang hilang secara misterius. Konon, dia masih gentayangan di sini." Rina menelan ludah. "Serius, kita bakal main jailangkung di situ?" Bima tertawa. "Yah, kalau takut, pulang aja." Sari mencubit lengannya. "Bukan takut, cuma gak enak aja." Doni dan Farhan saling berpandangan, lalu tertawa kecil. "Apa sih yang ditakutin? Itu cuma mitos," kata Doni. Farhan mengangguk. "Udah, ayo masuk. Kita cuma main sebentar terus pulang." Tanpa membuang waktu, mereka berjalan menuju rumah tua itu. Rumah itu besar, tetapi sudah lapuk. Dinding kayunya dipenuhi lumut dan retak-retak. Jendela-jendelanya pecah, hanya menyisakan bingkai kusam. Saat mereka mendekati pintu depan, angin malam bertiup lebih kencang. Trek! Pintu terbuka sendiri. Rina membeku. "Aku rasa ini pertanda buruk." Bima tertawa kecil. "Pertanda lo kebanyakan nonton film horor." Aldi mendorong pintu lebih lebar, lalu menyalakan senter. Sinar cahaya menyorot ke dalam ruangan yang berdebu. Di tengah ruangan, terdapat meja kayu tua dengan lilin yang sudah meleleh di sudutnya. Farhan berjalan lebih dulu, mencoba mengecek keadaan. "Bau apek banget," katanya sambil menutup hidung. Sari memeluk lengan Rina. "Ayo cepat main, terus kita pulang." Doni mengeluarkan benda-benda dari dalam tas. Batok kelapa, 2 batang kayu untuk membentuk tangan, kain putih untuk membungkusnya. Bima membantu menyatukan boneka itu. Saat mereka selesai, boneka jailangkung berdiri tegak di atas lantai kayu berdebu. Hawa dingin perlahan menyelimuti ruangan. Mereka duduk melingkar di sekitar jailangkung. Aldi mengangkat boneka itu dengan tangan gemetar. "Kita harus baca mantranya bareng-bareng," katanya. Semua mengangguk. Lalu, mereka mulai mengucapkan mantra itu bersama-sama. "Jailangkung, jailangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar." "Hening, tidak ada yang terjadi." Farhan tertawa kecil. "Hahaha, udah gue bilang, ini cuma omong kosong." Rina merasa lega. "Ya udah, yuk pulang." Namun Bima tidak menyerah. Ia mengangkat boneka jailangkung lebih tinggi dan mengulangi mantranya lagi. "Jailangkung, jailangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar." Masih tidak ada yang terjadi. Aldi menertawakan dirinya sendiri. "Yah, udahlah, gak ada apa-apa." Mereka mulai tertawa, merasa bahwa semua ini hanya permainan bodoh. Namun saat Doni hendak meletakkan boneka itu, tiba-tiba, boneka jailangkung bergerak sendiri. Doni mengerjap kaget. Tangannya mendadak kaku. Rina menarik napas cepat.
Kalian lihat itu. Boneka Jailangkung bergerak ke kanan, lalu ke kiri. Tangan Doni bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang memegangnya. Sari menutupi mulutnya, menahan jeritan. Doni, lepasin. Doni mencoba menarik tangannya, tapi ia tidak bisa. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan boneka itu. Lalu, dari dalam rumah yang gelap, terdengar suara lirih. Aku di sini. Mereka membeku. Doni mencoba melepaskan genggamannya, tetapi boneka itu terus bergetar. Sari mulai menangis. Ayo berhenti. Ayo kita pergi. Bima mencoba mengambil boneka itu dari tangan Doni. Namun saat ia menyentuhnya, boneka itu jatuh ke lantai dengan suara keras. Brak! Seketika, seluruh ruangan menjadi lebih dingin. Aldi menyorotkan senter ke sekeliling ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Namun Rina menatap ke sudut ruangan dengan wajah pucat. Ada orang di sana, bisiknya. Mereka mengikuti arah tatapannya. Dan di sudut ruangan yang gelap, sebuah bayangan hitam berdiri diam, menatap mereka. Lari! Teriak Farhan. Mereka semua berhamburan keluar rumah. Langkah kaki terburu-buru, napas mereka tersengal. Mereka berhasil mencapai luar rumah, tetapi ketakutan belum hilang. Sari menggenggam tangan Rina erat-erat. Ada yang ikut keluar sama kita gak? Aldi menoleh ke belakang. Rumah itu tampak sunyi. Tidak ada yang keluar mengejar. Bima bernapas lega. Gak ada. Sudah, ini pasti cuma halusinasi kita aja. Namun, Doni memandangi tangannya sendiri. Telapak tangannya membiru, seolah ada sesuatu yang telah mencengkeramnya erat. Dan saat ia melihat lebih dekat, ada bekas jari panjang dan kurus yang menempel di kulitnya. Sesuatu telah menyentuhnya. Dan itu bukan tangan manusia. Mereka berlari keluar dari rumah kosong dengan napas tersengal. Dada mereka naik turun. Jantung masih berdetak kencang. Di luar, angin malam bertiup lebih dingin daripada sebelumnya. Sari memegang lengan Rina erat-erat. Tubuhnya sedikit gemetar. Bima menghela napas panjang. Aku bilang juga apa? Jailangkung itu omong kosong. Kita aja yang terlalu takut. Aldi tertawa kecil, mencoba menenangkan suasana. Iya, pasti tadi cuma sugesti. Kita semua ketakutan dan ngebayangin hal yang enggak-enggak. Namun, Sari tetap diam. Ia menoleh ke belakang, ke arah rumah kosong itu. Di sudut halaman yang gelap, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di sana. Sebuah bayangan hitam, tinggi dan diam. Namun saat ia mengedipkan mata, bayangan itu sudah menghilang. Mereka memutuskan untuk pulang. Jalan setapak terasa lebih sepi daripada biasanya. Aldi, Doni, dan Farhan berjalan di depan, sambil bercanda seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Sari merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Kakinya terasa lebih berat. Punggungnya seperti ditindih sesuatu. Setiap langkah terasa semakin sulit. Kenapa sih jalannya lambat banget? Tanya Rina. Sari menggeleng lemah. Nggak tahu, aku kayak capek banget. Padahal, mereka hanya berjalan kaki beberapa menit. Namun bagi Sari, rasanya seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang menempel di tubuhnya. Setelah berpisah di pertigaan jalan, mereka pulang ke rumah masing-masing. Malam itu, tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu sudah mengikut mereka. Dan satu persatu, teror itu dimulai. Bima merebahkan tubuh di tempat tidur, mencoba melupakan kejadian tadi. Jailangkung sialan, gumamnya sambil memejamkan mata. Namun baru beberapa menit. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari jendela kamarnya. Bima mengerutkan kening. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Gelap, kosong, tidak ada siapa-siapa di luar. Ia menghela napas dan kembali ke tempat tidur. Namun, tok, 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 kali ini lebih keras. Bima berdiri cepat dan langsung membuka jendela.
Namun yang ia lihat hanyalah udara malam yang sunyi. Tapi saat ia menutup jendela, refleks kaca jendela menampilkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sosok hitam tinggi berdiri di belakangnya. Bima berbalik cepat. Namun kamar kosong. Ia menggigil dan langsung menarik selimutnya erat-erat. Doni terbaring di tempat tidur, memainkan ponselnya. Ia masih menertawakan teman-temannya yang ketakutan di rumah kosong tadi. Namun, sesuatu membuatnya berhenti. Di sudut kamarnya, ada sesuatu yang seharusnya tidak ada. Boneka Jai Langkung. Batok kelapanya terpaku diam ke arahnya. Padahal, boneka itu seharusnya ada di rumah kosong. Doni terdiam. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mungkin tadi dia membawanya tanpa sadar? Tapi tidak. Ia ingat jelas meninggalkannya di sana. Tiba-tiba, tangan boneka itu sedikit bergerak. Doni melompat dari tempat tidur. Ia meraih boneka itu, membungkusnya dengan kain, lalu melemparkannya keluar jendela. Suasana kembali sunyi. Namun saat ia berbalik, boneka itu ada di atas tempat tidurnya lagi. Doni berteriak, melompat keluar kamar dan tidak kembali hingga pagi. Sari terlelap dengan tubuh yang masih terasa berat. Namun, tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berada di rumah kosong tadi. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya lilin. Di sudut ruangan, ada seseorang. Seorang wanita dengan gaun putih panjang. Namun yang membuat Sari membeku, wanita itu tidak memiliki wajah. Mukanya rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun ia bergerak. Wanita itu berjalan pelan ke arah Sari. Sari ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Wanita itu berbisik. Suara tanpa mulutnya terdengar langsung di kepala Sari. "Jangan tinggalkan aku." Sari terbangun dengan keringat dingin. Napas memburu. Ia melihat sekeliling kamarnya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia melihat ke kaki tempat tidurnya, ia menemukan jejak kaki basah. Seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Pagi harinya, mereka kembali berkumpul di sekolah. Mereka saling berpandangan. Wajah mereka semua pucat. Tidak perlu bertanya. Mereka semua tahu. Ada sesuatu yang ikut pulang bersama mereka. Sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Bima mengusap wajahnya dengan frustasi. "Kita telah melakukan kesalahan besar." Doni mengangguk lemah. "Jai Langkung itu gak pernah pergi." Lisa berbisik pelan. "Sesuatu masih mengawasi kita." Aldi menatap mereka semua. "Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan?" Tidak ada yang bisa menjawab. Namun mereka tahu, permainan itu belum benar-benar selesai. Setelah kejadian malam pertama, mereka semua mulai merasa tidak tenang. Namun, teror itu belum berhenti. Malah, semakin buruk. Setiap anak mengalami gangguan yang lebih nyata. Dan kali ini, arwah itu mulai memperlihatkan dirinya dengan lebih jelas. Aldi mencoba melupakan semuanya. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi hanya imajinasi. Namun, malam itu, saat ia berdiri di kamar mandi menggosok giginya, ia menatap cermin. Ia melihat pantulan dirinya. Namun di sudut cermin, sesuatu bergerak. Bayangan hitam melintas cepat. Aldi berhenti menggosok gigi. Jantungnya berdebar. Ia berpikir itu hanya ilusi. Namun saat ia menyeka wajahnya dengan handuk, bayangan itu masih ada. Kini tidak bergerak, hanya berdiri diam di belakangnya. Dengan mata hitam pekat, tersenyum. Rina sedang sendirian di rumah. Ibunya sedang keluar, dan ayahnya bekerja hingga larut malam. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan mendengarkan musik. Namun, di tengah lagu yang ia dengarkan, tiba-tiba suaranya berubah. Dari musik yang mengalun, menjadi suara bisikan lirih. Rina mencabut earphone-nya dengan panik. Namun bisikan itu masih terdengar langsung di telinganya. Seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Dengan suara serak dan berat, bisikan itu berkata, "Aku di sini."
Rina membalikkan badan secepat mungkin. Namun, tidak ada siapa-siapa. Hanya udara kosong. Tapi anehnya, nafasnya terasa dingin. Seperti seseorang baru saja berbisik benar-benar dekat di telinganya. Farhan terbangun di tengah malam. Namun saat ia mencoba bangkit, ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menindihnya. Matanya terbuka, dan ia bisa melihat ke sekeliling kamar. Namun, di sudut ruangan, di bawah lampu redup, ada sesuatu yang berdiri. Sosok hitam, tinggi, kurus, tidak memiliki wajah. Farhan ingin menjerit, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapnya. Namun, tiba-tiba ia mulai mendekat. Langkahnya perlahan dan menyeret. Srek, srek. Farhan ingin lari, ingin bangkit. Namun tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Makhluk itu terus mendekat. Hingga akhirnya, ia berada tepat di samping tempat tidurnya. Farhan bisa merasakan hembusan nafasnya. Dingin dan busuk. Keesokan harinya, mereka berkumpul di taman sekolah. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit pertama. Semua wajah pucat dan kelelahan. Doni mengusap wajahnya, lalu membuka pembicaraan. "Gue gak bisa tidur semalaman," katanya. Bima mengangguk. "Kita semua begitu." Lisa menatap mereka satu persatu. "Kalian juga ngalamin sesuatu, kan?" tanyanya dengan suara pelan. Mereka semua mengangguk perlahan. Sari mencengkeram tangannya sendiri. "Kita harus melakukan sesuatu. Kalau enggak, ini gak akan berhenti." Doni mengambil napas panjang, lalu berbicara. "Ada satu hal yang harus kalian tahu." Semua menatapnya serius. Doni mengusap tengkuknya, terlihat gelisah. "Boneka Jai Langkung itu." Mereka menunggu. Doni menelan ludah. "Kembali ke rumah gue sendiri." Lisa membelalakan mata. "Apa?" Aldi menggeleng tidak percaya. "Gak mungkin. Kita ninggalin boneka itu di rumah kosong." Doni mendekatkan tubuhnya ke meja, berbicara lebih pelan. "Gue lempar boneka itu dari jendela. Gue bakar. Tapi setiap gue bangun, dia selalu kembali ada di kamar gue." Sari menggeleng ketakutan. "Berarti, kita gak berhasil mengusirnya." Bima menggertakkan gigi. "Bukan cuma gak berhasil, tapi sesuatu." Ia menarik napas dalam. "Sedang mengawasi kita." Mereka semua terdiam. Lisa menggenggam tangannya erat. "Apa maksudnya?" Bima melirik ke sekeliling mereka. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Siapapun yang kita panggil, tidak pernah pergi." Lisa menahan napas. Sari mulai menangis perlahan. Aldi menelan ludah. Doni memandang mereka dengan serius. "Kita pikir permainan itu sudah selesai, tapi sebenarnya, itu baru permulaan." Farhan menatap mereka dengan wajah pucat. "Terus, kita harus gimana?" Bima menghela napas. "Kita harus kembali ke rumah itu." Sari membelalakan mata. "Apa?" Bima mengangguk tegas. "Kita harus cari tahu siapa yang kita panggil." Lisa menggeleng cepat. "Gila. Kita malah bisa mati di sana." Bima mengatupkan rahangnya. "Kita gak punya pilihan." Mereka semua saling bertatapan. Tidak ada yang ingin kembali ke sana. Tapi, mereka tahu, jika mereka tidak menghadapi ini sekarang, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari teror ini. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit gelap pekat tanpa bintang. 6 anak itu berdiri di depan rumah kosong yang telah mengubah hidup mereka menjadi mimpi buruk. Doni menggenggam erat boneka Jai Langkung di tangannya. Ia ingin sekali membuangnya, tapi setiap kali ia melakukannya, boneka itu selalu kembali. Bima menelan ludah, mencoba menghilangkan rasa takutnya. "Kita lakukan ini cepat. Masukkan boneka itu, lalu kita pergi." Lisa mengangguk, meski tubuhnya bergetar. "Aku gak mau berlama-lama di sini." Namun,
Begitu mereka melangkah masuk, udara tiba-tiba berubah. Lebih dingin, lebih berat, seperti ada sesuatu yang sudah menunggu mereka. Begitu mereka semua masuk ke dalam, brak, pintu depan tertutup sendiri dengan keras. Sari menjerit, sementara Doni memukul-mukul pintu. Buka! Buka! Namun pintu tidak bergerak sedikit pun. Lisa menatap sekeliling. Rumah itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Bayangan-bayangan di sudut ruangan terasa lebih pekat. Seolah-olah ada yang bersembunyi di sana. Farhan mencoba menyalakan senter ponselnya. Namun baterainya tiba-tiba habis. Sial! Gumamnya. Bima mengambil napas panjang. Kita coba ulang mantranya, katanya tegas. Doni mengangguk cepat. Mereka semua berdiri melingkar, mengangkat boneka Jailangkung. Kemudian, mereka mengucapkan mantra yang sama seperti sebelumnya. Jailangkung, Jailangkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Suara mereka bergema di dalam rumah kosong. Hening, tidak ada yang terjadi. Mereka saling menatap, merasa sedikit lega. Namun, tiba-tiba, suara lain terdengar dari dalam rumah. Sebuah bisikan serak dan dingin. Aku belum selesai bermain. Lisa membeku di tempat. Siapa itu? Tidak ada yang menjawab. Namun seketika, jendela dan pintu mulai bergetar sendiri. Braa, braa, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dinding. Farhan berteriak, ada yang gak beres. Kita harus keluar dari sini. Namun sebelum mereka bisa bergerak, mereka melihatnya. Dari sudut ruangan, sosok itu muncul. Sari menjadi orang pertama yang melihatnya. Sebuah sosok wanita berbaju putih, keluar dari kegelapan. Rambutnya panjang, hitam kusut, menutupi sebagian besar wajahnya. Namun, yang membuat Sari nyaris pingsan, wanita itu tidak memiliki wajah. Mukanya rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi entah bagaimana, mereka semua merasa bahwa wanita itu sedang menatap mereka. Sari mencoba berteriak, namun sebelum suara keluar dari mulutnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sari tiba-tiba terjatuh ke lantai, tubuhnya menegang. Lisa berlari ke arahnya. Sari, kenapa? Namun, Sari tidak menjawab. Tubuhnya mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Lalu, ia tertawa. Namun itu bukan suara Sari. Itu suara lain. Serak, berat, dan menggema. Mereka melangkah mundur dengan ngeri. Sari mengangkat wajahnya. Matanya bukan lagi matanya. Hitam pekat, penuh kehampaan. Dan dengan suara yang bukan miliknya, ia berbisik sambil tersenyum lebar. Kalian tidak bisa lari. Lisa menjerit ketakutan. Doni berusaha mengguncang tubuh Sari. Sari, sadar. Namun Sari tertawa lebih keras. Bima menatap wanita tanpa wajah yang kini semakin mendekat. Ia merasa kepalanya berdenyut. Mereka harus melakukan sesuatu, atau mereka tidak akan keluar hidup-hidup. Sari tertawa pelan. Suaranya serak dan menggema. Tidak ada lagi suara Sari yang biasa. Kini, ia berbicara dengan suara berat, seperti berasal dari dua suara sekaligus. Bima berusaha tetap tenang. Namun saat ia menatap mata Sari, ia melihat kegelapan yang dalam, kosong, dan tak berujung. Lisa mencengkram lengan Aldi. Dia, bukan Sari lagi. Sari tersenyum lebar. Bibirnya seolah tertarik ke sisi wajahnya. Lalu, ia berbicara. Dulu, aku dikubur di sini. Mereka semua membeku. Udara di dalam rumah menjadi lebih dingin, lebih berat. Dan tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai bergeser. Lisa merasakan lantai di bawah kakinya bergetar. Tanahnya, bisiknya. Farhan memandang ke bawah. Lantai kayu mulai retak.
seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Ceraa! Sebuah celah terbuka di lantai. Dan dari dalam kegelapan celah itu, muncul sebuah tangan. Tangan itu kurus kering, dengan kulit yang sudah membusuk. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam dan tajam. Tangan itu bergerak, mencengkeram udara, lalu menarik pergelangan kaki Doni. Doni menjerit dan berusaha melepaskan diri. Lepasin! Lepasin! Tangan itu terus menariknya ke dalam celah. Farhan dan Aldi bergegas menarik tubuh Doni. Namun kekuatan tangan itu begitu kuat. Mereka berteriak panik. Namun Sari hanya berdiri di sana, tertawa, dan menyaksikan mereka. Bima berlari ke pintu depan dan menarik gagangnya sekuat tenaga. Terkunci. Lisa mencoba membuka jendela. Namun kaca jendela kini berubah menjadi tembok. Tidak ada celah. Tidak ada jalan keluar. Kita terjebak. Lisa berteriak putus asa. Bima menatap sekeliling ruangan. Mereka harus menemukan sesuatu. Lalu matanya menangkap sesuatu. Sebuah papan kayu di lantai yang tampak berbeda dari yang lain. Aldi berlari ke papan itu dan mengetuknya. Suara yang dihasilkan berongga. Ini bukan lantai biasa, gumamnya. Tanpa berpikir panjang, Bima dan Farhan meraih linggis tua yang ada di sudut ruangan. Mereka mengangkat papan kayu itu dengan paksa. Dan saat papan itu terbuka, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Di bawah papan itu, ada tulang belulang manusia, tertimbun tanah lembab yang mulai menghitam. Rina menutup mulutnya, menahan jeritan. Lisa menggenggam tangannya erat. Doni terdiam dengan wajah pucat. Mereka akhirnya menyadari sesuatu. Mereka telah mengganggu kuburan seseorang. Dan seseorang itu, kini menginginkan mereka ikut bersamanya. Sari berjalan pelan ke arah tulang belulang itu. Matanya kosong. Tubuhnya bergerak dengan kaku. Ia berlutut di depan kuburan. Dan dengan suara mengerikan, ia berkata, "Aku akhirnya ditemukan." Tiba-tiba, ia menoleh ke mereka. Dengan tatapan yang bukan lagi tatapan manusia. Dan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Sari masih berlutut di depan kuburan yang baru mereka temukan. Namun tiba-tiba, ia tertawa histeris. Tawa yang tidak wajar, terlalu nyaring, terlalu menusuk telinga. Kemudian, dalam hitungan detik, tawanya berubah menjadi tangisan. Tangisan penuh kesedihan dan keputusasaan. Seakan-akan, ia bukan lagi Sari. Lisa mencengkeram bahu Bima dengan panik. Ada yang masuk ke tubuhnya. Kita harus lakukan sesuatu. Namun sebelum mereka bisa bertindak, Aldi melihat sesuatu di dinding rumah. Dinding kayu yang mulai lapuk tergores dengan tulisan samar. Aldi menyipitkan mata, mencoba membaca huruf-huruf yang terukir. Nama itu tertulis dengan paku berkarat, hampir tertutupi oleh debu dan kotoran. Sulsmiati. Lisa membaca nama itu pelan. Sulis Miati? Mereka semua terdiam. Nama itu terasa familiar. Farhan membuka ponselnya dan dengan tangan gemetar mencari berita lama tentang desa ini. Beberapa saat kemudian, wajahnya pucat. Ia menatap mereka dengan ekspresi ngeri. Farhan membacakan isi berita dengan suara bergetar. Sulismiati, seorang wanita muda yang dikabarkan hilang 30 tahun lalu, diduga menjadi korban pembunuhan. Namun, jasadnya tidak pernah ditemukan. Bima memandang tulang belulang yang ada di bawah mereka. Ia menelan ludah. Suaranya hampir tidak terdengar. Kita telah membangunkannya. Lisa menggeleng dengan wajah ketakutan. Dia bukan cuma bangun. Dia ingin sesuatu dari kita. Mereka menatap ke arah Sari, yang kini kembali tersenyum dengan cara yang mengerikan. Dengan suara berbisik, Sari berkata, "Aku ingin pulang." Bima menatap boneka jailangkung yang masih ada di tangannya. Matanya membelalak. Boneka ini bukan cuma mainan. Lisa berusaha memahami. Maksudmu? Bima menelan ludah. Jailangkung itu perantara.
Kita bukan cuma manggil arwah. Kita telah kasih tubuh buat dia masuk. Semua memandang Sari dengan ngeri. Rina menggenggam lengan Aldi. Terus, gimana cara kita ngusirnya? Doni menatap kuburan di bawah mereka. Kita harus kembalikan dia ke tempatnya. Kita harus hancurkan boneka itu. Mereka mengumpulkan kain dan kayu di sekitar ruangan. Bima menuangkan minyak tanah dari botol kecil yang ia temukan di sudut rumah. Ia meletakkan boneka Jailangkung tepat di atas tulang belulang Sulismiati. Lisa mengambil korek api dengan tangan gemetar. Ia menatap teman-temannya sejenak, sebelum akhirnya menyalakan api. Pos! Api menyala besar, membakar boneka itu seketika. Sari berteriak keras, tubuhnya kejang-kejang. Mereka semua melangkah mundur, ngeri melihatnya. Dari dalam api, terdengar jeritan pilu yang menggema di seluruh rumah. Sebuah suara penuh kesedihan dan keputusasaan. Aku tidak ingin pergi. Namun api terus membakar. Rumah mulai bergetar hebat. Dinding-dindingnya retak. Kayu-kayunya berderak keras. Angin dingin bertiup kencang, seolah membawa sesuatu pergi. Tiba-tiba, Sari terjatuh ke tanah, pingsan. Lisa bergegas menghampirinya. Sari! Sari, bangun! Namun Sari tetap tidak bergerak. Bima memandang ke sekeliling. Ini belum selesai. Rumah ini akan runtuh. Kita harus keluar sekarang. Mereka bergegas berlari menuju pintu depan. Dan kali ini, pintunya terbuka dengan sendirinya. Tanpa menoleh ke belakang, mereka berlari keluar dari rumah yang kini mulai runtuh. Saat mereka akhirnya keluar dan berdiri di kejauhan, rumah tua itu mengeluarkan suara retakan yang semakin besar. Dindingnya runtuh perlahan, seolah akhirnya menyerah pada waktu. Mereka memandangi kobaran api yang masih menyala di dalam rumah. Namun, di tengah cahaya api yang berkelap-kelip, Lisa melihat sesuatu. Sosok wanita berbaju putih berdiri di dalam rumah. Wajahnya hancur dan penuh luka. Namun kali ini, ia tersenyum. Lalu, dengan suara yang pelan, ia berbisik, "Terima kasih." Lalu, ia menghilang dalam kabut. Dan rumah itu benar-benar runtuh. Sudah seminggu sejak malam mengerikan itu. Rumah kosong itu runtuh sepenuhnya, menyisakan reruntuhan kayu lapuk dan abu hitam. Kehidupan mereka perlahan kembali seperti biasa. Namun, tidak ada yang benar-benar melupakan kejadian itu. Sari masih sering merasa tidak enak badan. Kadang, ia merasa tubuhnya berat, dan sering bermimpi buruk. Doni mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Dokter tidak menemukan penyebab pasti. Seolah-olah ada sesuatu yang masih melekat padanya. Mereka berenam kembali berkumpul di sekolah. Namun kali ini, tidak ada lagi tawa dan candaan seperti dulu. Semua lebih pendiam, lebih waspada. Bima memandang teman-temannya. Mulai sekarang, kita gak akan pernah main Jailangkung lagi. Lisa mengangguk cepat. Aku bahkan gak mau dengar nama itu lagi. Farhan menghela napas panjang. Kita sudah beruntung bisa keluar hidup-hidup. Sari menggenggam tangannya sendiri, masih terlihat lemah. Doni mendongak, matanya masih tampak sayu. Tapi, apa benar ini sudah selesai? Semua terdiam, tak ada yang bisa menjawab. Namun di dalam hati mereka, sebuah perasaan aneh masih mengganjal. Malam itu, Bima berusaha tidur lebih awal. Namun, entah kenapa ia merasa resah. Udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mencoba mengabaikannya, menarik selimut lebih erat. Namun, sesuatu membuatnya membuka mata kembali. Dari balik jendela kamarnya, ada sesuatu di tanah luar. Bima bangun dari tempat tidurnya dan berjalan ke jendela. Ia melihat keluar, dan jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di tanah, tepat di bawah jendelanya, ada batok kelapa. Batok kelapa milik boneka Jailangkung. Batok itu menghitam, seperti telah terbakar. Namun, masih utuh, tidak hancur, tidak hilang. Bima mundur perlahan,
Tubuhnya mulai berkeringat dingin. "Gak mungkin," bisiknya. Ia menoleh ke arah pintu kamarnya, ingin memastikan ia tidak sedang bermimpi. Namun saat ia kembali melihat ke jendela, batok kelapa itu sudah tidak ada. Hening. Udara malam terasa lebih dingin. Jantung Bima berdegup lebih cepat. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia berbalik untuk kembali ke tempat tidurnya, sebuah suara berbisik di telinganya. Pelan, dingin, menggema langsung ke dalam kepalanya. "Aku belum selesai bermain." Bima membeku. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Bayangan di sudut kamarnya terasa semakin gelap. Dan dari dalam bayangan itu, terdengar suara tawa kecil. Keesokan paginya, Bima tidak menceritakan apa yang ia alami. Ia tahu, teman-temannya akan lebih takut jika mereka tahu. Namun di dalam hatinya, ia yakin satu hal. Mereka tidak pernah benar-benar lepas dari kutukan ini. Sesuatu masih mengawasi mereka. Sesuatu yang belum selesai bermain. Dan kali ini, mungkin tidak akan ada kesempatan kedua. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.